Man, katanya di pertemuan pembelajaran IPS hari ini mau ada tamu terkenal. Kamu tahu siapa tamunya? Gak tahu ah, kita tunggu aja ya. Oh well, hello everyone. How are you? I hope you are okay. Yeah, I hope you sehat-sehat saja. um, my name is Scott Morrison, and I'm Prime Minister of Australia. Yeah, nice to meet you guys. And di sini siapa yang tahu keunikan negara Australia? Ya, Saya Pak, Australia itu merupakan negara sekaligus benua Pak. Australia juga dijuluki dengan sebutan negara kanguru, Pak. aha, that's right, boy. You all know about this country. Now kita akan membahas pembelajaran in Australia, yeah, and pembelajaran mengenai latar belakang, kurikulum, and pembelajaran IPS in Australia. Pay the attention, everyone, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah nyimak ya sketsa di awal gitu ya. Kita tuh bakal kami dari kelompok 6 itu bakal menjelaskan tentang pembelajaran IPS di negara Australia gitu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya itu Awali Maruswandi dan ada dua temannya lagi yaitu Amanda Firdaus dan Noval. Terus kita tuh di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran IPS di negara Australia. Nah, jadi pendidikan IPS di Australia itu dikenal dengan istilah Humanist and Social Science gitu. Nah, itu menurut Badan Kurikulum Australia. Nah, studi ini itu merupakan studi mengenai perilaku manusia dan interaksi sosial budaya dalam konteks lingkungan, ekonomi, dan politik. Pendidikan IPS di negara ini memiliki fokus utama mulai dari konteks personal sampai global dan mempertimbangkan tantangan di masa yang akan datang. Nah, lanjutannya siswa akan dikembangkan kemampuan bertanya, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan efektif, membuat keputusan, dan beradaptasi dalam perubahan. Nah, berpikir dan merespon di sini itu nantinya akan secara langsung itu memaksa mereka untuk memahami kunci historis, geografis, politis, ekonomis, terus faktor-faktor sosial yang ada dan dapat membedakan hubungan antara faktor-faktor itu gitu. Nah, pendidikan IPS itu di sana itu pendidikan IPS menyediakan ruang untuk memahami dunia tempat tinggal kita dan bagaimana manusia dapat berpartisipasi secara aktif dan informatif sebagai warga negara dengan keterampilan tinggi yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Tuh, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang materi atau kurikulum pembelajaran IPS di negara Australia. Jadi mungkin ada istilahnya itu who we are, who came before us, istilah bahasa Inggris. Who we are, who came before us, and tradition and values that have shaped societies. Nah, jadi siswa mengeksplorasi identitasnya sendiri, warisan budaya Australia, dan keberagaman budaya, juga identitas negara Australia itu sendiri di kancah dunia. Mereka akan diuji mengenai tradisi dan berbagai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Terus yang kedua itu how societies and economies operate and how they are changing over time. Itu jadi siswa mempelajari mengenai masyarakat Australia dan masyarakat lain di dunia
di masa lalu dan juga di saat ini. Bagaimana fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik masyarakat tersebut. Kemudian siswa juga diuji mengembangkan apa yang mereka miliki mengenai perubahan. Terus yang ketiga itu the ways people, place, ideas, and even are perceived and connected. Itu siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan manusia, tempat, pikiran, dan peristiwa. Mereka mengeksplorasi bagaimana manusia, pikiran, dan peristiwa terhubung sepanjang waktu dan terus meningkatkan hubungannya di konteks lokal, nasional, regional, dan global. Dan yang terakhir itu ada how people exercise their responsibilities, participate in society, and make informed decision. Informed decision. Siswa membuktikan bagaimana individu dan kelompok memiliki partisipasi dan kontribusi dalam masyarakat di masa lalu dan di masa kini. Mereka mengembangkan sebuah pemahaman yang dibutuhkan dalam membuat sebuah keputusan yang penting dalam mempertimbangkan dan menjadi informasi dalam membuat keputusan, prosesnya dan implikasinya terhadap keputusan yang diambil terhadap diri sendiri, masyarakat, ekonomi, dan juga lingkungan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran IPS di negara Australia. Tujuan pembelajaran IPS di negara Australia adalah untuk membentuk warga negara yang baik, membantu peserta didik dalam memecahkan masalah, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Pelaksanaan pembelajaran IPS di Australia tidak terlalu banyak materi, tetapi lebih mengedepankan strategi pemecahan masalah. Selain strategi pembelajarannya, teknik penilaian pembelajaran mengacu kepada laporan kemajuan peserta didik dari segi proses pembelajaran. Artinya, penilaian pembelajaran menekankan pada proses bukan hasil akhir. Nah, selanjutnya silabus dengan 4 standar. Pelajaran HSIE atau Human Society Its Environment adalah mata pelajaran yang mampu mengarahkan murid untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keahlian, keterampilan, nilai-nilai, dan perilaku tentang manusia dan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Pada tingkatan pendidikan dasar, silabus selalu terbagi dari 4 strand. Yang pertama, change and continuity atau perubahan dan kesinambungan. Yang kedua, culture atau budaya. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Dan yang keempat, social system and structure atau struktur dan sistem sosial. Melalui pembelajaran silabus ini, anak didik akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan geografi Australia, orang-orang yang hidup di dalamnya, budayaannya, ekonomi, dan kehidupan politik. Di samping itu, siswa juga belajar tentang pengaruh Australia dan Eropa di dunia, kehidupan suku aborigin, dan sejarah modern Australia, pengaruh negara di kawasan Asia Pasifik dan dunia, serta budaya-budaya lain dari seluruh penjuru dunia.